Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembelajaran kita terhadap kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu Bisyarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurrumiyah, buah karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriyah. Pembahasan terakhir kita sudah membahas anwa'ul i'rab. Kita murojaah secara singkat. Jenis i'rab itu ada 4. Pertama rafa', kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazm. Perlu kita ketahui ada jenis i'rab yang ada di isim dan ada pula di fi'il. Apa itu? Rafa' dan nasab. Kemudian ada jenis rafa', ada jenis i'rab yang hanya ada pada isim, yaitu khafad atau jar menurut istilah Basriyun. Kemudian ada jenis i'rab yang hanya ada pada fi'il saja, yaitu jazm. Lebih tepatnya dia ada di fi'il mudhari'. Kemudian kita langsung saja beranjak ke babu ma'rifati alamati al-i'rabi. Sekarang kita bacakan dulu matanya. Qala Ibnu Ajurrum mengatakan, ini matanya babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab ma'rifah atau mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi i'rab ada 4 tanda. Bagi rafa' memiliki 4 tanda. Kita masuk ke jenis i'rab yang pertama, yaitu rafa'. Jenis i'rab yang pertama rafa'. Rafa' itu memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Pertama dhammah, wal wawu wal alifu wan nun. Ad-dhammah ini tanda rafa' asal. Adapun al wawu wal alifu wan nun ini tanda rafa' cabang. Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 905 Hijriyah, dalam syarahnya mengatakan tanda rafa' cabang ini seperti al-waw itu bisa dimisalkan seperti putri untuk ad-dhammah. Kemudian al-alifu ini dia saudari al-wawu, sama-sama huruf. Kalau al-wawu tadi putri ad-dhammah, karena memang al-wawu itu cocoknya dengan dhammah. Kemudian al-alifu itu saudari al-wawu, sama-sama harokat. Adapun an-nun tidak ada kaitan dengan huruf-huruf sebelumnya. Dia itu diibaratkan sebagai orang asing. Seperti itu. Permisalan ini penting agar memudahkan kita untuk menghafalnya. Baik.
Ya, kita tahu sendiri bagaimana ikatan seorang putri dengan ibunya, ya sangat erat sekali. Begitu juga dengan ikatan antara waw dan dhammah. Waw cocoknya dengan dhammah. Begitu juga dengan al-alif, dia masih ada kaitan dengan waw, ya sama-sama huruf. Kemudian kita lanjutkan syarahnya. Wa aqulu, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan, tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun, ya. Kamu bisa mengetahui bahwasanya kata itu dirofa biwujudi alamatin fi akhiriha, dengan adanya tanda pada akhir, min arba'i alamatin, dari keempat tanda, ya. Wahidatin minha asliyah, ya. Wahidatin minha asliyatun, ya. Satu di antara keempat tanda itu asal, ya, yaitu dhammah. Wahia ad-dhammatu, yaitu dhammah. Wa thalathun furu'un anha. Adapun tiga yang lainnya seperti al-waw, wal alif, wan nun, itu tanda rofa cabang, ya. Ketiga tanda rofa cabang ini dipakai ketika tidak ditemukan tanda rofa asal, ya, yaitu dhammah. Wahia al-wawu wal alifu wan nunu, ya. Jadi kita bisa mengetahui, ya, bahwa kata itu dirofa atau tidak dengan adanya tanda pada akhirnya, ya, baik itu berupa dhammah maupun al-waw wal alif wan nun, ya. Taib. Kemudian kita langsung saja ke mawadhi'u ad-dhammati, tempat-tempat dhammah. Qala fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a, ya. Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa amma ad-dhammatu, dan adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i, menjadi tanda rafa', ya, fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Yang pertama al-ismil mufradi, ya. Pertama isim mufrad. Wa jam'it taksiri, jamak taksir. Wa jam'il muannatsi as-salimi, jamak muannats salim. Wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai', dan fi'il mudhari' yang belum dihubungkan dengan apapun. Wa aqulu, dan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan, takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a, ya. Dhammah itu bisa menjadi tanda rafa', ya, pada 4 tempat, ya, fi arba'ati mawadhi'a, ya, mawadhi'a, dia harus ghairu munsharif, ya, tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia memiliki satu illah, ya, memiliki satu illah yang menggantikan 2 illah. Lebih tepatnya dia di sighatu muntahal jumu' ala wazan mafa'il, ya, maka dia dijar dengan fathah, ya, dia dijar dengan
fathah. Kalau mawadhi' ini jika dia diberikan al, maka dia kembali dijar dengan kasrah. Begitu juga dengan ketika dia diidhofah, maka dia dijar dengan kasrah, ya. Seperti itu. Kapanpun ala wazan mafa'il atau dan kawan-kawan yang lain, ketika dia diberikan al atau diidhofah, maka dia dijar dengan kasrah, ya. Dia kembali ke asal. Kemudian al-mawdi'il awwali, ya, tempat yang pertama, al-ismul mufradu, ya, isim mufrad. Isim mufrad. Wal mawdi'is tsani, tempat kedua, jam'ut taksiri. Wal mawdi'is tsalisi, jam'ul muannatsi as-salimu. Wal mawdi'ir rabi'i, al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bihi aliful itsnain. Yang keempat, fi'il mudhari' yang belum dihubungkan dengan aliful itsnain. Wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin. Dan begitu juga dengan waw jamaah, dan tidak dihubungkan juga dengan ya mukhatabah. Wala nunu taukidin khafifatun aw thaqilatun wala nunu niswatin. Dan tidak pula dihubungkan dengan nun taukid khafifah maupun thaqilah dan juga nun niswah. Ya. Jadi pada poin ini kita bisa tahu bahwa dhammah bisa menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Yang pertama al-ismul mufrad, yang kedua jam'ut taksir, yang ketiga jam'u al-muannats as-salim, yang keempat fi'il mudhari' yang belum dihubungkan dengan aliful isnain, wawu al-jamaah, ya al-mukhatabah maupun nun taukid khafifah atau tsaqilah atau nun niswah. Kemudian kita langsung ke ta'rif keempat isim ini, ya, keempat tempat ini. Yang pertama, ammal ismul mufradu fal muradu bihi hahuna. Adapun isim mufrad yang dimaksudkan di sini adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, ya. Jadi isim mufrad yang dimaksudkan di sini adalah isim yang bukan musanna dan bukan pula jama' dan bukan pula mulhaq bil musanna dan mulhaq bil jama', baik jama' muzakkar salim maupun jama' muannats salim. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa yang namanya mufrad itu memiliki banyak makna, ya, tergantung makna mana yang kita inginkan. Misalkan pada bab khabar, misalkan, ya, khabar mufrad, ya, ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Misalkan dia di bab munada, ya, misalkan yang dimasukkan mufrad di sini adalah dia bukan mudhof dan bukan pula syabih bil mudhof, ya. Misalkan pada bab mufrad dan murakkab, maka yang dimasukkan mufrad di sini adalah dia bukan terdiri dari 2 kata dan seterusnya, ya. Dia hanya terdiri dari 1 kata. Nah, jadi isim mufrad di sini dia, ya, isim yang bukan termasuk musanna dan bukan pula jama', ya. Dan bukan pula mulhaq bil musanna wa jama'. Wala minal asma'i al-khamsati, dan bukan pula termasuk al-asma al-khamsah, ya. Jadi isim mufrad di sini maksudnya adalah dia bukan isim-isim yang 5. Apa itu isim-isim yang 5?
Ya, seperti akhuka, abuka, fuka, hamuki, zumalin. Ya. Sawa'un akana al-muradu bihi mudzakkaran, baik yang dimaksudkannya itu muzakkar, ya, seperti Muhammadun wa Aliyun wa Hamzatu. Ya, ini muzakkar. Muzakkar. Muhammad dia isim mufrad, ya. Bukan musanna, bukan jamak, dan bukan pula isim yang 5. Begitu juga dengan Ali dan Hamzah. Am kana al-muradu bihi muannatsan, ya. Baik isim mufrad yang dimasukkan di sini adalah muannats, mithlu, ya. Afwan, ya. Tadi sawa'un akana al-muradu bihi mudzakkaran mithlu Muhammadin wa Aliyin wa Hamzata. Am kana al-muradu bihi muannatsan mithlu Fatimata wa Aisyata wa Zainaba, ya. Sama. Fatimata wa Aisyata wa Zainaba, ketiga kata ini dia isim mufrad, ya. Isim mufrad. Bukan musanna, bukan jamak, dan bukan pula isim yang 5. Wa sawa'un akanat ad-dhammatu dhahiratan kama fi nahwi hadara Muhammadun, ya. Ya. Wa sawa'un akanat ad-dhammatu dhahiratan, baik dhammahnya itu dhammah yang muncul, ya, atau tampak, seperti pada contoh hadara Muhammadun, ya. Kita perhatikan kata Muhammadun. Muhammadun ini dhammahnya ditampakkan, ya. Bisa kita lihat Muhammadun, dun, ya, itu dhammahnya ditampakkan, dimunculkan. Wasafarat Fatimatu, ya, kita perhatikan dhammah yang ada di kata Fatimatu. Ini dhammahnya dimunculkan. Am kanat muqaddaratan, ya, maupun dhammahnya disembunyikan. Nahwu hadaral fata wal qadhi wa akhi, ya. Kita perhatikan kata al-fata, al-qadhi, dan akhi. Ini dia ketiga kata ini dirofa, ya, dirofa. Tanda rofanya apa? Dhammah, tetap dengan dhammah. Dhammahnya mana? Kok nggak kelihatan? Iya, karena dia dirofa dengan dhammah muqaddarah. Dhammahnya disembunyikan, disembunyikan. Baik alal alif, alal ya, ya. Kalau al-fata dhammahnya disembunyikan karena apa? Muni amin zuhuriha at-ta'adzur. Dan dhammah pada kata al-qadhi disembunyikan. Kenapa? Muni amin zuhuriha at-thiqal, karena berat. Begitu juga dengan dhammah yang ada di kata akhi, dhammahnya disembunyikan. Kenapa? Muni amin zuhuriha ishtighalu al-mahal bi harakati al-munasabah. Naam. Asalnya adalah akhwi, ya, akhwi, karena diakhiri dengan huruf ya, dan ya itu cocoknya dengan kasrah, maka dhammahnya diganti dengan kasrah, ya, li harakati al-munasabah. Wa nahwu, dan contoh lainnya, tazawwajat Laila wa Nu'ma, ya. Contoh lain, wa tazawwajat Laila wa Nu'ma. Fa inna, sesungguhnya, Muhammadun wa kadza Fatimatu. Begitu juga dengan kata Fatimatu, marfu'ani, kedua kata ini dirofa. Kita perhatikan kata hadara Muhammadun wa safarat Fatimatu. Kedua kata ini Muhammadun dan Fatimatu dirofa. Wa alamatu raf'ihima, dan tanda rafa keduanya ad-dhammatu adh-dhahiratu, ya, tanda rafa keduanya ad-dhammatu adh-dhahiratu.
Dhammah yang dimunculkan. Ya, bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Muhammadun, dun, dhammahnya dimunculkan. Begitu juga dengan dhammah yang ada di kata Fatimatu, dhammahnya dimunculkan, Fatimatu. Ya. Wal fata wa mithluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun. Ya, dan kata al-fata, Laila, Nu'ma, ketiga kata ini di rafa'. Wa alamatu raf'ihinna, dan tanda rafa' ketiga kata ini dhammatun muqaddaratun, dhammah yang disembunyikan. Kok bisa dhammahnya disembunyikan, Ustaz? Iya, dhammahnya disembunyikan. Alal alifi, di atas alif, muni'a min zuhuriha at-ta'azzuru, dhammahnya dilarang muncul. Kenapa? Karena at-ta'azzur. Apa at-ta'azzur itu artinya? At-ta'azzur itu artinya adalah adamu qabuliha bil harokat, ya. At-ta'azzur itu artinya adalah alif selamanya tidak bisa menerima harokat, ya. Dia selamanya sukun, sehingga dia dirofa dengan dhammah yang disembunyikan di atas alif, karena alif itu selamanya sukun, jadi tidak bisa dimunculkan dhammahnya di situ. Wal qadi marfu'un, ya. Dan al qadi dirofa juga. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Dan kita perhatikan kata al qadi ini dirofa. Tanda rafa'nya mana, Ustaz? Tanda rafa'nya dhammah, tetap dhammah. Cuman dia dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Alal ya'i, di atas ya. Kenapa di atas ya? Muni'a min zuhuriha as-siqalu, ya. Dhammahnya ini dilarang muncul. Kenapa? As-siqal. As-siqal. Kalau dhammahnya itu dimunculkan, misalkan al-qadiyu, akan berat lisan orang Arab, ya. Nggak bisa dimunculkan berarti dhammahnya, karena berat, sulit diucapkan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah ya-nya disukunkan. Karena ini pas, sebelumnya berharokat kasrah, ya. Jadi dhammahnya tidak bisa dimunculkan, tapi dia tetap dirofa dengan dhammah, tapi dhammah muqaddarah. Kenapa tidak bisa dimunculkan? Muni'am zuhuriha as-siqalu, ya, berat lisan orang Arab. Al-qadhiyu, berat ini. Disukunkan aja, al-qadhi. Nah, ya. Nanti ketika dia dirofa, dinasab, dia sudah ringan di lisan. Al-qadhiyah, ra'aitul qadhiyah. Jadi siqalnya sudah hilang. Sehingga nanti dinasab dengan fathah, ya. Nanti insyaallah kita jelaskan. Seperti itu. Wa akhi, ya. Wa akhi juga dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi muni'a min zuhuriha harakatu al-munasabah. Ya. Begitu juga dengan kata akhi, ya. Akhi pada kalimat hadarul fata wal qadi wa akhi. Akhi juga dirofa. Kok bisa? Iya, dia dirofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya tetap dengan dhammah. Dhammah yang apa? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Dhammahnya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Ya. Ya, kenapa dia disembunyikan? Oh ya. Dia dirofa. Apa tanda rofanya? Dhammah muqaddarah. Ala ma qabla ya'i al-mutakallimi. Muni'a min zuhuriha istighalu al-mahal bi harakati al-munasabah, ya. Dia tetap dirofa. Tanda rofanya apa? Dhammah muqaddarah. Ala ma qabla ya'i al-mutakallim, ya. Sebelum ya mutakallim, ya. Asalnya itu adalah akhui, ya. Dia tetap dirofa dengan dhammah sebelum ya mutakallim. Akhui, asalnya akhui, ya. Karena ya itu cocoknya dengan kasroh, maka dhammah di kha kita ganti dengan kasroh, jadi akhi,
Kenapa? Istighalu al-mahal bi harakati al-munasabah, karena tempatnya disibukkan dengan harokat munasabah. Yang namanya ya itu cocoknya dengan kasrah. Nah, cukup sampai di situ, semoga bermanfaat. Jadi pada kesempatan ini kita sudah mencapai isim mufrad ya. Isim mufrad sudah kita jelaskan ya, dia bukan isim musanna, bukan pula jamak, bukan pula mulhaq bihima, bukan mulhaq bil musanna, bukan pula mulhaq bi jamak muzakkar salim, bukan pula mulhaq bi jamak muannas salim, bukan pula al asma al khamsah. Ya, sudah kita sebutkan tadi, jika isim mufrad ini muzakkar ya, dia bisa dirofa dengan dhammah zahirah, dan jika dia isim mufrad muannas bisa dengan dhammah zahirah juga, seperti Fatimatu ya, wa Aisyatu wa Zainabu. Naam, begitu juga dengan kata Muhammadun dan Fatimatu ya, dia dengan dirofa dengan dhammah zahirah ya, karena dhammahnya muncul. Dan dia juga bisa dirofa dengan dhammah muqaddarah ya, seperti kata hadaral fata wal qadi wa akhi ya. Kenapa dia dirofa dengan dhammah muqaddarah kalau di kata al-fata? Karena dhammahnya itu tidak bisa dimunculkan karena at-ta'adzur ya, karena yang namanya alif selamanya sukun, tidak bisa menerima harokat. Kemudian al-qadi ya, kenapa dia dirofa dengan dhammah muqaddarah? Karena jika dhammahnya dimunculkan akan thiqal ya, muni amin zuhuriha as-thiqal, makanya disukunkan. Begitu juga dengan akhi ya, akhi kenapa dia dirofa dengan dhammah muqaddarah? Karena harakatu istighalu al-mahal bi harakati al-munasabah ya, karena tempatnya disibukkan dengan harokat munasabah. Asalnya adalah akhui ya. Nah, karena ya cocoknya dengan kasrah, makanya dia dikasrahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bisa dirofa dengan dhammah zahirah, dan dia juga bisa dirofa dengan dhammah muqaddarah. Nanti kenapa dia dirofa dengan dhammah muqaddarah? Pasti ada sebabnya. Imma dia sebabnya dengan ta'adzur, maupun thiqal, maupun istighalu al-mahal bi harakati al-munasabah. Cukup sampai di sini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.